Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Penuh semangat. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau bersekutu bersama, kita mau menyembah dan memuji Allah kita yang baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, bahkan terima kasih Kau Allah yang selalu menjagai, menuntun kami, Tuhan yang selalu berjalan bersama kami, dan Engkau Tuhan yang tetap menyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kami bawa hidup kami bawa penyembahan kami pagi ini. Kami mau tinggikan Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada atas kami semua dan Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Hanya kepada-Mu Tuhan kami selalu berharap. Sebab Engkau Tuhan yang dapat melakukan segala perkara yang ajaib. Tuhan, hanya kepada-Mu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk beri pertolongan, untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Tuhan, hanya kepada-Mu kami selalu berharap. Ku dapat selalu berharap, sebab Engkau Tuhan, Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendiri, ku bergumul sendirian di dalam
sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya dan saudara bergumul sendirian. Karena Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Tuhan yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Sebab itu kami mau menyatakan, Engkau yang berkuasa, Tuhanku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan segala perkara yang besar. Yes, amin. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Angkat suaramu, angkat pujianmu kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahanmu. Senangkan hati Tuhan, dan kami mau sembah Engkau. Kami mau nyatakan, sebab Kau Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang ajaib. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang takkan membiarkan kami bergumul sendirian. Sebab Kau setia, sebab Kau setia di dalam hidupku, di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Engkau baik, Engkau setia, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Sebab Kau yang berkuasa. Kami nyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus ajaib. Kami sembah, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur buat kasih-Mu, kasih setiamu, kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Kau Allah yang mengasihi kami, kami menyembah-Mu, kami sembah. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerja, kuasa-Mu lebih dahsyat kepada kami semua Tuhan. Jamah hati kami, jamah kami dan pulihkan. Yesus, Yesus Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan. Kami mau memuji akan kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau ajaib, ajaib segala perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran. Sungguh Engkau ajaib.
saudara, kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes God, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Mari jemaat saja umat Tuhan, kami memuji. Mari saudara, dengan hatimu yang sungguh engkau rindu memuji Allah, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang mau lebih lagi memuji Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita tepuk tangan yang dahsyat, sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Kita mau katakan bersama, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kekal selamanya. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
begitu saja, tak berubah. Yes, setiap hari sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia sungguh ajaib. Dia berkuasa dulu sekarang dan mujizat. Sebab Yesus ada mujizat, sebab Yesus Raja. Haleluya, Dia sungguh Raja. Haleluya. Saudara boleh bilang kiri kanan, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Biarlah apa yang menjadi pemberian kami di pagi hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, sebab Tuhan selalu baik buat kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Mari kita nyatakan dengan iman. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Mari saudara berdiri, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Tuhan dengan iman kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Kami percayakan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti rencana Tuhan di surga. Kami menjadi orang-orang yang maksimal, orang-orang yang mengerti tujuan, orang-orang yang hidup di dalam tujuan ilahi. Sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini buat kami. Karuniakan kepada kami telinga yang mendengar, roh hikmat dan pengertian. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk ya Bapak Saudara. Saya ucapkan shalom. Shalom. Saya tiga ada di pos tentena. Dua saya ke sana. Tertarik adalah ada seorang yang bernama Dr. Albertus Kruit, orang antropolog, seorang teolog dan seorang misionaris. Jadi artinya begini, dimanapun saudara, apapun latar belakang saudara, itu tidak bisa menghalangi atau tidak bisa menjadi dalih bagi saudara untuk tidak melakukan misi. Amin. Dr. Kruit ini lahir di Mojowarno di Jombang. Dan di akhir hidup, saya kemarin datang ke menengokin tempat
ini tinggal waktu itu, ya, dan sedang direnovasi karena tempat itu akan dijadikan museum rohani. Dan saudara tahu Dr. Kruid itu adalah rasul bagi suku Pamona. Dia tinggalkan kenyamanannya karena dia melihat ada satu tempat yang namanya poso. Poso itu artinya kan terpisah. Dan saya waktu ketika melihat tentang poso ini saya tertarik karena apa? Ternyata betul. Kota ini terpisah oleh sungai Poso. Dan saya ingin tahu latar belakang Dr. Kruid itu datang ke Poso. Karena apa? Dia melihat tentang spirit of conflict di Poso ini sejak dulu orang suku Pamona dan suku-suku sekitarnya ini itu seringkali perang suku, konflik satu dengan yang lain. Dan Dr. Kruid pilih tempat yang hari ini dikenal dengan nama Uidatu, yaitu artinya sumber mata air. Tapi ketika saat itu saya melihat bahwa Dr. Kruid ini bukan hanya melihat Sungai Poso atau Danau Poso itu sebagai sumber mata air, tetapi dia melihat lebih lagi yang harus diterima oleh orang-orang Poso dan sekitarnya adalah Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan. Sehingga hari ini kita melihat kalau Dr. Kruid datang hanya karena Sungai Poso itu terbatas memberikan mata pencaharian, sumber kehidupan sekitar Poso dan Pamona. Atau sekarang kira-kira 50 sekian kilometer, saudara. Tetapi ketika hari ini kita melihat berita yang disampaikan Dr. Kruid itu, yaitu sumber kehidupan, ya, bukan hanya sumber mata pencaharian. Hari ini Injil ini dari orang-orang Poso itu bisa ke Sulawesi Tengah. Bahkan dari orang-orang yang pernah mendengar berita Injil dari apa yang disampaikan Dr. Kruid itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, gini, saya ketika ke daerah misi, ya saya mengikuti jejak rasul misi. Saya bukan memberi apa-apa, tapi saya menerima apa-apa, saudara. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya masuk di rumah itu. Dan saya pertama kali ini bisa menangis, saudara. Kenapa? Ada banyak impian-impian Tuhan, ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang hari ini saya percaya belum digenapi. Dan siapa yang harus menggenapi, saudara? Yaitu generasi berikutnya, saya dan saudara. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan ini selalu berakhir happy ending, saudara. Amin. Dr. Kruid itu permintaannya sederhana. Tuhan, kalau aku mati, aku mau dikuburkan di tanah leluhurku. 2 tahun sebelum beliau ini dipanggil Tuhan, ya, dia ini akhirnya diizinkan ke Belanda. Ya, dia orang Belanda yang lahir di Jawa, saudara. Dan beliau meninggal di sana. Sederhana permintaannya untuk dikuburkan di tanah leluhurnya. Sehingga pelayanan dilanjutkan oleh Dr. Nicholas Andriani. Dan Bapak Ibu Saudara tahu. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Roma. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Ya. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-29. Di sini dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukan dari semula. Ditentukannya, huruf besar ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau saudara ditanya Yesus ini siapa? Ada banyak atribut. Lebih dari Dr. Kruid. Dr. Kruid itu kalau saudara buka Google itu 3 hal. Dia dikatakan gini, dia seorang antropolog. Dia seorang teolog dan dia seorang misionaris. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saudara dipanggil untuk menjadi apa? Misionaris. Karena saya melihat tentang masa depan anak-anak yang lahir di sini. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa anak itu lahir dari jadi apa. Dan ketika ya saudara dokter atau perawat itu ketika membawa anak itu, saudara menumpangkan tangan. Ya. Setiap perkataan iman itu sebuah destiny. Dan kemarin ketika saya berdoa itu dapatnya itu saudara. Saya berdoa anak-anak yang lahir ini ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi orang-orang di pemerintahan, orang-orang kunci. Dan kalau anak-anak yang lahir di tempat ini menjadi orang-orang kunci, minimal apa saudara? Dia sudah menikmati yang namanya air kehidupan. Hidupnya bukan hanya mencari apa? Mata pencaharian. Tetapi hidupnya akan apa? Sampai menemukan yang namanya sumber kehidupan. Yesus itu sendiri. Kegagalan banyak orang Kristen itu hidupnya hanya level pertama, menemukan mata pencaharian. Menemukan sungai Poso, menemukan danau Poso. Tetapi ada yang lebih, yaitu sumber kehidupan. Di Alkitab ini 1 dari 7 jemaat di kitab Wahyu yang namanya Laodikia, yang latar belakangnya jemaat ini miskin. Ketika percaya Yesus, Injil masuk, dia menjadi kaya. Tapi dia berhenti sampai dia menemukan mata pencahariannya. Tidak miskin, tidak kekurangan. Setelah itu suam. Saya pernah sampai ke Laodikia. Dan itu terbukti karena gerejanya besar sekali. Tiangnya saja marmer. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Saya katakan pastikan nggak ada, apalagi di Palu. Ya kan? Tiangnya marmer, batu marmer, saudara. Itu bisa roboh. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dia kehilangan apa? Cintanya sama suam ya, tidak dingin, tidak panas. Dari Roma pasal 8 ini kita tahu bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan orang lain, bukan serupa dengan seseorang, tapi serupa dengan Yesus. Terlepas kita itu memiliki atribut apa, saudara? Tapi serupa itu artinya apa? Hidup di dalam misi. Karena kita murid. Kita menjalankan misi guru kita. Amin. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara punya tanggung jawab. Menjalankan misi Tuhan. Supaya setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini saudara, jadi menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita ini dipanggil Tuhan untuk melakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah perintah agung. Perintah agung itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihlah
sesama manusia seperti dirimu. Itu perintah agung, saudara. Orang-orang Israel itu mendidik anak-anaknya. Itu dikatakan kan sema Israel itu dilakukan, saudara. Jadi sema Israel itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau bahasa Ibraninya saya nggak hafal. Istri saya mungkin sedikit-sedikit ya. Karena dari apa yang ditulis di Ulangan itu pasal yang ke-6 itu berulang-ulang ditanamkan ke anak-anak mereka. Waktu dalam perjalanan, waktu duduk, mau tidur, dituliskan di tiang pintu, di atas pintu, diberikan tanda di pergelangan tangan dan sebagainya, di dahi. Itu supaya anak-anak Israel prioritas yang utama adalah Tuhan. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ke Yerusalem, saudara tidak pernah akan menemukan di sana ini peminta-minta. Tapi kalau saudara di Jawa itu peminta-minta banyak. Jalan ke Sulawesi sampai utara sana, itu dari bangun gereja, bangun masjid hasil meminta-minta. Saya sampai hari ini tidak pernah membuat proposal. Kenapa? Saya tidak diajari untuk meminta-minta. Gereja, pelayanan. Gitu. Nah, misi hidup kita ini saudara. Yang pertama tadi apa? Perintah agung. Yang kedua adalah amanat agung. Mari kita buka di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, yang ini adalah apa? Amanat agung. Amanat agung itu ada 4 ini. Pergilah, ada 4 kata kerja. Jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Kalau nggak bisa diajar, hajarlah. Gitu. Kenapa? Di Sulawesi Tengah itu paling banyak rotan. Saudara. Makanya saya pernah cerita kalau undangan makan pesta istimewa itu biasanya pengcu ya. Tetapi di Jawa ini untuk mendapatkan yang namanya rotan muda itu tidak bisa. Akhirnya telur diganti oleh telur putih itu yang atau lompong atau apa itu. Jadi bukan rotan muda. Kalau di sini kan cari rotan muda gampang, saudara. Jadi ini makanan mewah kalau di sana, saudara. Makanan mewah ini kalau orang pesta itu ya namanya apa namanya? Asparagus. Itu seharusnya rotan muda. Kemudian ada makanan lagi sop yang bibir ikan ya, ikan apa itu? Itu mahal sekali. Di sana mahal. Di sini mau cari bibir ikan macam-macam ada, saudara, gampang. Dan ikan di sini kan mati 1 kali. Kalau di Jawa itu sakti, ya kan? Mati berkali-kali. Dari pasar sudah mati, masuk kulkas, dikeluarin mati lagi, saudara. Jadi sudah beda. Ada 4 kata kerja ini. Yang pertama, pergilah. Kata pergilah Tuhan tidak menunjukkan pergi kemana, tetapi pergi di duniamu. Bukan pergi ke sorga, saudara. Kan banyak orang kepinginnya cepat-cepat. Ya. Sudah karena putus asa cepat-cepat.
pergi ke surga. Bukan. Rasul Paulus ini pergi itu ke marketplace, ke dunianya. Kalau seorang pedagang ya dunianya dagang. Kalau saudara dunianya ini di medis, di rumah sakit, ya itu dunia saudara. Pergilah. Jadi ketika pergi itu ada misi. Bukan hanya itu sekedar sebagai mata pencaharian saudara. Tapi saudara di situ akan menemukan yang namanya mata air kehidupan. Yang namanya apa? Menemukan sumber kehidupan. Yang bukan hanya menyelamatkan saudara di bumi ini, tapi di surga. Banyak orang hanya berhenti, berdoa, nangis-nangis untuk dapat kerja, saudara. Saya bilang itu terlalu, ya, terlalu dangkal maksud saya. Jadi pergilah. Kalau seorang bisnismen itu adalah ladangnya ya tempat marketplace-nya. Seorang nelayan seperti Petrus dan sebagainya, Tuhan Yesus di sekitar danau. Dia beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Pergilah. Karena saudara, benih itu adalah firman. Kita harus menaburkan benih kepada setiap orang. Bukan mengkhotbahin orang. Benih ini ditaburkan. Nilai-nilai kerajaan itu disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Melayani itu mesti menjadi gaya hidup. Karena jangan seperti, maaf ya, seperti contohnya saudara bekerja sebagai perawat atau kalau di luar ini pramugari. Pramugari itu santun kelihatannya ya, sepertinya rendah hati. Coba lihat di rumahnya. Ya, perintah-perintah, saudara. Karunia memerintah. Itu seperti rendah hati itu karena dibayar, saudara. Karena kalau tidak melakukan seperti itu dia dipecat. Merugikan perusahaan. Di situ. Kita harus menjadi gaya hidup. Sehingga ketika kita pergi yang kita sampaikan itu namanya natural, saudara. Itulah kita orang Kristen. Bukan sandiwara. Bukan kamuflase. Yang kedua kata kerja kedua adalah jadikanlah. Artinya ketika kita menemukan seseorang, ketika kita pergi dan membangun jembatan berkomunikasi dan menemukan seseorang, orang ini jadikan murid Kristus. Kapan targetnya selesai terserah. Karena apa? Setiap orang itu spesial di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara itu orang yang bekerja di dunia medis, ya, jembatan yang disampaikan ya di situ. Saudara ketemu orang, ya, ternyata dia lagi apa? Lagi bingung pilih rumah sakit. Nah, itu seperti saya dulu, istri saya maksudnya. Bingung, ditawari di RSI. Masa pendeta kok di RSI kan gitu sudah. Katanya murah gitu. Nah itu ketika orang di dalam kondisi, situasi, keadaan. Ketemu ibu-ibu yang anaknya banyak. Kayak kemarin saya ketemu di Poso anaknya 8. Saudara bisa membangun jembatan komunikasi. Karena apa? Dia pasti punya kesulitan-kesulitan yang saudara bisa tolong dia. Bisa burkan, bisa kuatkan, bisa doa. Ini namanya membangun jembatan komunikasi. Namanya jembatan komunikasi itu mulai dengan pertanyaan apa, bagaimana, apakah. Ya. Apakah, mengapa, itu namanya jembatan komunikasinya begitu. Karena target seseorang itu menjadi murid Kristus, bukan murid saudara. Saya sering kali ya ketika ketemu orang ya, saya beritakan Injil. Saya bangun komunikasi dulu. Setelah itu kalau dia Kristen, selalu satu untuk terima Yesus.
Karena belum tentu orang Kristen di daerah mayoritas sudah menerima Tuhan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa jadi dia Kristen keturunan. Kristen karena orang tuanya Kristen. Kristen agamawi, saudara. Setelah itu ketemu lagi. Kenapa, saudara? Mungkin satu kali belum kenal. Akhirnya, saudara, saya melakukan yang ketiga, baptislah mereka. Belum baptis, baptis. Ya. Memang saudara benar, saya nggak bisa baptis. Saudara bisa serahkan ke gereja lokal saudara, pendeta yang saudara kenal, dia baptis. Saya ini membawa orang ya kepada Kristus itu bukan hanya setelah jadi hamba Tuhan, pendeta. Saya pernah di Maumere, Flores. Saya ngambil puasa di tempat di perkebunan coklat yang punya saya kenal. 3 hari 3 malam. Penjaga kebunnya tuh bertobat terima Yesus. Saudara. Akhirnya pendeta saya kasih tahu, saya balik, Pak, di sana ada orang terima Yesus, gimana mau baptis? Nah kan, karena pendeta saya Pantai Costa, udah bro saja yang baptis, loh, saudara. Akhirnya bro yang baptis, saudara. Pendetanya bilang terlalu jauh katanya. Ya udah saya yang baptis, saudara. Karena sudah diperintah, dapat mandat. Karena apa? Perintah ini tidak ada embel-embel pendeta, saudara. Tapi apa? Murid. Setiap murid Kristus bisa, tetapi harus menerima yang namanya mandat dari otoritas. Otoritas bisa jadi gereja lokal. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau baptis nggak usah atributnya, tapi saya selalu langsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku membaptiskan engkau. Seperti kemarin saya punya pengalaman di Poso membaptis 1 orang di laut, saudara. Yang sekian waktu yang lalu saya tuntun terima Yesus. Baptis. Karena bisa jadi saya nggak ketemu lagi. Anaknya ya sudah dilanjutkan pendeta teman saya. Yang keempat itu ajarlah. Kenapa banyak orang Kristen itu dihajar? Karena tidak merespon ajaran. Ya, diajar dengan masalah, dengan kekurangan, dengan problem. Sehingga khawatir, sehingga takut. Kalau kita baik-baik mendengar, kita ini tidak akan kekurangan. Karena apa? Firman Tuhan katakan orang yang hidup memberitakan Injil itu. Ya, orang yang memberitakan Injil dia akan hidup olehnya. Bahkan di dalam Ulangan pasal 28 ini, saya bukakan ya. Ini satu janji Tuhan yang hari ini tidak pernah dibatalkan, saudara. Kita lihat. Ayat yang pertama saja ya. Sampai kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi bukan hari kemarin, hari lusa. Hari ini aja dulu. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan banyak orang cari uang, cari berkat. Berkat yang datang, saudara. Banyak orang Kristen itu kan kebalik-balik hidupnya. Ya, kepala ganti kaki, kaki ganti kepala. Makanya nggak maksimal. Tapi Alkitab, saudara, menurut saudara benar Alkitab atau benar kebanyakan orang? Saya mengatakan benar Alkitab. Karena berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Untuk bisa mendengar ini kan tidak gampang, saudara. Karena telinga ini milik kita. Mau mendengar suara Tuhan atau tidak itu pilihan kita. Di sini dikatakan Matius 28
Ini ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah, ya. Kalau belum, ya tidak dituntut, saudara. Makanya kan begini, saudara. Hukum itu berlaku bagi orang yang sudah mengerti hukum itu. Makanya anak-anak ya, anak-anak ini usia 0 sampai 12 tahun itu masih tergantung orang tuanya. Saudara bisa baca 1 Korintus pasal 7:14. Makanya kalau anak itu ya meninggal di usia itu tergantung iman orang tuanya. Kalau orang tuanya di dalam Tuhan, ya anaknya selamat. Tapi kalau orang tuanya di luar Tuhan, kenapa? Ini anak ini masih tergantung orang tuanya. Hidup di bawah otoritas orang tuanya. Makanya di Israel itu ada upacara namanya bar mitzvah. Jadi anak-anak itu dididik ya di sinagog sejak kecil. Ketika usia 13 tahun orang tuanya berkata, mulai sekarang nak, semua apa yang kamu lakukan dampak dan akibatnya itu kamu tanggung sendiri. Nah itu kalau di Kristen kan biasanya 12 tahun lebih itu sudah boleh baptis. Itu karena apa? Ngerti. Ya. Nah kita ini saudara yang paling tidak menarik itu kan diajar orang. Karena orang seringkali aku sudah tahu begitu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bahasa Ibrani kata belajar itu satu paket dengan mengajar. Jadi belajar dan mengajar itu lamek. Ya. Lamek itu ya belajar ya mengajar. Artinya kalau orang itu belajar dia juga mengajar orang lain. Nah, kalau kita ini katanya murid Yesus dan kita tidak mengajar orang lain, lah kita sebenarnya tidak sedang belajar. Ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajar. 4 amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Banyak gereja-gereja ini tidak tertarik mengajar, saudara. Sehingga apa? Anak-anak muda itu mendapatkan pendidikan seks dari mana? Dari dunia lain, saudara. Sehingga kita menemukan banyak anak-anak muda itu tidak bisa membedakan jenis kelamin, ya kan? Laki-laki dan perempuan saja nggak bisa bedain. Sehingga ada orang laki-laki pacaran sama laki-laki, cowok sama cowok, cewek pacaran sama cewek. Karena orang tuanya tidak mengajarkan, saudara, nilai-nilai. Maka diajar, saudara. Makanya saya sering kali sampaikan ke jemaat, kalau saudara tidak bisa dididik dengan kebenaran, saudara akan dididik dengan masalah. Kalau dengan masalah ini tidak bertobat-tobat, ya resiko tanggung penumpang, saudara. Ajarlah. Jadi kita juga harus mengajar diri kita, mendisiplin. Karena kata mengajar ini saudara, ini kan jadi murid itu dari kata disciples atau disiplin. Kita harus punya komitmen. Ya, saya kalau janji sama orang Palu ini, saya prepare-nya panjang. Karena saya gini, tanah saja bisa apa? Molor apalagi janji, saudara. Ya, tanah bisa molor sana, molor sini, saudara. Jadi hati dan tanah ini ternyata ada apa? Korelasi. Terbukti di Alkitab kan, setelah manusia jatuh dalam dosa, tanah itu terkutuk. Hati dan tanah. Makanya ketika di suatu tempat itu saya selalu menunggu turunnya hujan. Ya, saudara. Karena apa? Ketika hujan turun, saya ini bau tanah yang kena air hujan. Dari tanah itu, bau tanah. Saya mengerti.
Saya bisa merasakan ya, kayak kemarin di Poso. Makanya saya kemana-mana selalu disertai hujan. Ya saudara. Ya, makanya kemarin ada teman. Kan saya bilang, saya udah sampai Palu. Teman, masa Pak? Ada temannya nyeletuk, ya pastilah ini udah hujan, pasti Pak Bambang sudah datang gitu. Dia gojek aja saudara ya. Tapi betul saudara, saya di mana-mana karena apa? Saya ini kan dari daerah dingin, Magelang. Kalau saya bilang, kalau Tuhan suruh ke sana, saya ini nggak tahan panas Tuhan. Saya minta hujan saja. Begitu hujan adem. Dan dampak dari ketaatan itu luar biasa saudara. Ini kan ketaatan saudara. Makanya saudara, orang itu kalau jatuh dalam dosa, itu yang akan hilang di dalam dirinya adalah ketaatannya. Saudara baca Mazmur 51. Daud berkata di ayat yang ke-9 verse 10 itu ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan giving me the desire to obey. Dia sadar dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan ketaatan. Dia minta kembali hasrat untuk taat. Giving me desire to obey. Makanya orang-orang, anak-anak ini kalau kehilangan ketaatan, ibadah sudah malas, pelayanan sudah malas, itu ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Nah, di bagian terakhir ini dikatakan apa? Dampak ini, penyertaan. Kita akan mengalami kata Immanuel. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak orang pingin ya berkatnya, tapi tidak suka melakukan perintahnya. Janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya Alkitab kita ini kitab perjanjian. Janji Tuhan itu bersyarat. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Kita nggak usah perintah-perintah Tuhan jaga rumah, nggak usah otomatis saudara. Perlindungan itu disertai. Sama seperti kalau seorang diplomat ya. Orang yang melakukan amanat agung itu adalah seorang diplomat kerajaan surga. Seorang diplomat itu ketika datang di negara lain, itu sudah melekat kepada dirinya yang namanya proteksi. Perlindungan. Kenapa Amerika sampai membunuh jenderal Iran? Karena apa? Diplomatnya pernah dibunuh ya, karena yang memerintahkan jenderal itu sudah diuber sudah. Makanya Tuhan memberikan sebuah janji bagi orang-orang yang melakukan firman ini. Ya. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan di dalam Matius 19 itu dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan ini diberikan otoritas di bumi terlepas di surga. Setiap tempat yang kamu injak dengan telapak kakimu, aku berikan tempat itu kepadamu otoritas. Kalau nyuruh setan pergi, pergi. Begitu saudara. Makanya saudara, mari kita ini jangan hanya berhenti sampai menemukan mata pencaharian. Amin. Mari temukan sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hiduplah seperti Yesus hidup. Kita menjadi serupa dengan dia, yaitu melakukan perintah agung dan amanat agung. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya akan nyanyi pujian yang kemarin saya dapat waktu saya berdoa di rumahnya Dr. Kruid, saudara. Coba Ki. Seperti rusa merindukan air,
sekutulah jiwaku, merindukan Engkau. Naik dikit ya. Berharap, katakan hanya kepadamu, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita belajar. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, katakan hanya kepadamu, hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tangan, katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami tidak mau hanya berhenti sampai menemukan mata pencaharian, tapi biar pagi hari firman-Mu itu menyadarkan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, menggenapi tujuan ilahi dalam hidup kami, ya, menemukan sumber kehidupan kami dan menyampaikan kabar baik bahwa Engkau satu-satunya sumber kehidupan.
Engkau satu-satunya pintu, Engkau satu-satunya jalan. Karena Engkau sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap pribadi-pribadi. Bangkitkan kembali semangat kami. Tidak berhenti di tempat mata pencaharian kami, tapi kami menjalankan amanat agung, misi yang Tuhan amanatkan kepada kami. Oh Ramasyada Masyidi. Mari sembah Tuhan. Oh Rabatakaya Sikiri Tukuran. Haleluya. Haleluya. Kinaya sandara lama sandara namas. Imikian namo. Kinamas ini kinamas sandara lamas. Pulihkan setiap luka-luka, sembuhkan yang sakit. Haleluya. Nimanto koro musikiri dikia nama syede dekere disikiri dekoro. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Bukan hanya berhenti di mata pencaharian saudara. Sebab Tuhan mau engkau lebih lagi membagikan air kehidupan untuk bagi semua orang. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau kembali kepada destininya Tuhan, sakitmu hari ini disembuh. Kelemahan-kelemahanmu, keletihanmu, engkau menjadi kuat kembali. Sekarang terima mujizat itu. Terima mujizat itu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini kembali meresponi amanat agung, perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Biar destinimu itu kembali. Seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus kembali ke Yerusalem. Kembali kepada destininya Tuhan. Kembali kepada panggilan Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Dan pagi hari ini hamba meminta angkat setiap selubung-selubung itu. Sehingga mereka bukan hanya mendengar, tetapi mata mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Melihat jalan yang harus ditempuh. Melihat rencana Tuhan yang besar. Melihat masa depan yang cerah. Melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Sikatukurubo sikiritikia nama sede hekirituku. Hipatoko nama takarabas sikiritikunamo. Setiap intimidasi, setiap ikatan, setiap belenggu, setiap penghalang kami hancurkan dalam nama Yesus. Urabataka sikiritikia nama syada babasiri. Haleluya. Mari saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku mau meresponi kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dan aku percaya janji-Mu digenapi sempurna. Dalam nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji.
janjimu menggenapi. Janji. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Setiap tembok-tembokmu sudah runtuh dalam nama Yesus. Kami berkata kepada anak Gisal, hari ini Tuhan memberikan jantung yang baru. Seperti di dunia ini, itu punya spare part-nya. Aku memintanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jantung yang baru. Jantung yang baru. Bahkan semua kelemahan di dalam fisikmu, organ tubuhmu, Tuhan memberikan yang baru. Dari surga itu turun. Sempurna. Sempurna. Sempurna dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Bidan Diana yang akan menjalani operasi kista. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa harus dicabut. Sekarang kami percaya Tuhan memakai tangan dokter untuk mencabutnya. Tidak ada efek, tidak ada dampak. Tapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Sehingga Bidan Diana ini Tuhan bawa untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia akan melihat mujizat-mujizat lebih lagi. Ini adalah pijakan awal dari sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kimisina moya sire, kinaya lama sino masire inamaso. Kalau yang hadir pagi hari ini ada yang sakit, angkat tangan saudara. Imisi no maso. Taruh tangan kanan di tempat yang sakit. Saya mau berdoa dari tempat ini. Imisi nama serehiya nama sho nama siri. Mujizat itu bukan kemarin, bukan sudah berlalu, tetapi hari ini mujizat itu terjadi. Haleluya. Haleluya. Ini misi masuk. Karena mata kara labar. Kalau saudara hatimu sedang sakit, taruh tangan kirimu di dadamu. Di sini kia lama sini kira moyase. Imatu korobo sikir kaya lama sana. Haleluya. Saya hitung 1 sampai 3. Urapan itu turun. 1, 2, 3. Terima mujizat. Sembuh. Jangan padamkan rohmu. Tuhan sedang mengerjakan dalam hidupmu.
mau mengalami pemulihan. Biarlah setiap mulut memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sebab kemerdekaan itu sudah terjadi, kelepasan itu sudah terjadi, kesembuhan itu sudah terjadi. Mujizat itu kau terima. Haleluya. Masino masuk, masuk. Imisiki ala mara la 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 masiri. Mari semua buka kedua belah tangan. Batakara la baba basada baba bata. Sekarang terima kuasa, terima kuasa, terima kuasa. Sebab Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, engkau menyembuhkan mereka. Dan kau akan menerima bahasa-bahasa yang baru. Dan sekalipun minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan menggenapi dalam hidup. Haleluya, haleluya. Oh, rabatakaya shikarabashiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, rabashantakarabashikiri. Setiap selubung-selubung diangkat. Setiap pribadi mengalami mata hati yang terang. Oh, rabashantakarabashikiri. Telinga rohaninya terbuka, mata rohnya terbuka. Melihat sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sebab setiap yang dijanjikan Tuhan, Tuhan sanggup menggenapinya dalam hidupmu. Sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Segar kembali. Haleluya. Imisino maso kinamo diribisir. Ini kinamo sera kinama shiri no maso. Shara labar shikiri tu kurul. Oh. Sebab anugerah yang berlimpah-limpah ini tidak akan berhenti atas rumah sakit ini. Isini kinamoya siriki alama sere. Tuhan terus memperluas, memperluas, memperluas. Haleluya, haleluya. Tuhan berikan hikmat dan kuasa. Oh, rabashantakaralama kepada Pak Edwin, Ibu dan Bapak, ya, Bu Esther Sima dan Pak Martin, anak-anak semua. Karena kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan memberikan mandat kepadamu. Berkuasalah atas bumi ini. Hura setikirulama syikiritukuna. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar dari tempat ini mazmur dan pujian itu. Bibir yang memuliakan Tuhan senantiasa. Oh, imisi namo yasi namo sere. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, sebab Tuhan itu baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan memberkati semua staf karyawan, direktur, para dokter, tenaga medis yang tempat ini. Karena dari tempat ini hati Tuhan tertuju untuk menjadi berkat bagi kota. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Tapi Tuhan berkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan. Kalau Dia berjanji, Dia sanggup menepatinya bagimu. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Dia sudah genapkan dalam diri. Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, dan pelayananmu. Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Jangan seorang pun gentar, takut, atau khawatir. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertaimu. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingat tadi saya mau sampaikan memang ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingat yang pesannya Pak Edwin yang lalu ya. Satu bayi kita berkati. Berapa bayi setiap hari? Ratusan bayi setiap bulan kita berkati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itu saja yang saya ingat dan saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.